Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Rianti dari kelas 11 TJKT 1. Asal sekolah saya SMK Negeri 1 Ampel Gading. Di video ini kita akan masuk ke bab pertama di mana kita akan berkenalan dengan virtual mesin. Di bab pengenalan virtual mesin ini kita akan belajar mengenai apa itu virtual mesin, kemudian arsitektur yang digunakan dalam virtual mesin, dan juga kita akan mencoba mendownload dan menginstal VirtualBox maupun VMware. Oke, kita akan memasuki pembahasan pertama, yaitu apa itu virtual mesin. Di sini teman-teman bisa melihat pada layar teman-teman, itu sudah saya siapkan dua buah gambar, di mana gambar ini ialah gambar arsitektur. Jika teman-teman melihat pada gambar sebelah kiri, ini ialah arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Di bagian ini, paling bawah itu terdapat yang namanya hardware, seperti storage, kemudian ada compute, memory, network, dan lain sebagainya. Nah, di atas hardware terinstall OS atau operating system. Kemudian di atas OS ada application nih. Jadi ibaratkan hardware ini, paling bawah ini ialah laptop kita. Nah, misalkan di laptop saya itu terinstall yang namanya OS, di mana saya menggunakan operating system Windows, kemudian di Windows saya terinstall aplikasi. Nah, itu arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Nah, sekarang bagaimana dengan arsitektur dengan menggunakan virtual mesin? Jika teman-teman melihat pada gambar sebelah kanan di bagian paling bawah ini, hampir sama dengan arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin, di mana terdapat hardware juga seperti storage, compute, memory, network, dan yang lainnya, dan terinstall yang namanya operating system. Nah, tapi bedanya di atas OS itu terdapat yang namanya hypervisor. Jika teman-teman masih bingung apa itu hypervisor, hypervisor adalah sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual mesin. Jadi misalkan teman-teman sudah menginstal hypervisor itu, teman-teman bisa membuat yang namanya virtual mesin. Nah, teman-teman juga bisa membuat banyak virtual mesin, tetapi tergantung dari storage laptop teman-teman. Misalkan storage teman-teman itu 512 gigabit. Nah, itu kan besar sekali ya. Teman-teman mungkin bisa lebih banyak membuat yang namanya virtual mesin. Jika teman-teman melihat di sini, juga ada yang namanya hardware storage, ada juga compute memory, juga ada network, dan lain-lain. Tapi bedanya dengan hardware, ini adalah hardware virtual. Jadi virtual mesin ini ibaratin komputer virtual. Kita jadi pada komputer itu terinstall yang namanya hypervisor. Nah, kita bisa membuat virtual mesin atau komputer virtual di mana hampir sama seperti komputer. Kita dapat hardware juga, kemudian OS, kemudian kita bisa menginstal aplikasi juga, dan lain-lain. Lanjut ke penjelasan kedua, yaitu arsitektur pada virtual mesin. Oke, jadi di sini saya sudah siapkan dua buah gambar. Yang pertama adalah bare metal arsitektur atau tipe 1 hypervisor, kemudian pada tipe 2 hypervisor itu ada hosted arsitektur. Jadi apa sih perbedaannya? Jika bare metal arsitektur itu setelah hardware kita bisa menginstal yang namanya hypervisor, dan kita langsung bisa membuat banyak virtual mesin. Nah, pada bare metal arsitektur itu hanya hypervisor yang sering digunakan, biasanya ada Promoc, kemudian VMware, ESXi, tapi bedanya ialah jika VMware ESXi berbayar, kalau Promoc itu open source dan juga gratis, tapi disarankan untuk teman-teman yang bekerja di kantor itu lebih baik menggunakan VMware ESXi, karena tentunya lebih banyak support dan fiturnya juga lebih bagus. Dan kemudian kita masuk ke tipe 2 hypervisor, yaitu hosted arsitektur. Jika kita lihat perbedaannya pada menginstal yang namanya host OS, di mana di atas OS baru kita bisa menginstal yang namanya hypervisor. Jadi pada hypervisor yang digunakan host arsitektur itu biasanya ada VMware juga, cuman ini VMware Work Version, dan juga ada VirtualBox sama seperti sebelumnya. Jika VirtualBox itu gratis, VMware Workstation itu berbayar. Oke, jadi setelah itu teman-teman install yang namanya hypervisor. Itu teman-teman bisa langsung membuat yang namanya virtual mesin, dan teman-teman juga bisa
Membuat banyak virtual mesin tergantung dari kapasitas yang dimiliki oleh laptop teman-teman. Pada hot arsitektur ini biasanya digunakan pada laptop atau komputer kita sendiri. Jadi digunakan ketika kita ingin belajar ataupun ingin mencoba virtual mesin. Nah, itu biasanya menggunakan hot arsitektur. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kita akan mencoba mendownload dan menginstal hypervisor. Jadi kita akan menggunakan tipe 2 hypervisor, di mana kita akan menginstal hypervisor yang biasa digunakan atau kebanyakan itu ada VirtualBox, biasa digunakan dan juga VMware. Di video kali ini kita akan mencoba mendownload salah satunya yaitu VirtualBox. Oke, kita langsung saja. Teman-teman bisa langsung klik pencarian atau pilih Google Chrome, lalu ketikan download VirtualBox. Lalu teman-teman bisa klik yang paling atas ini. Sudah ada tampilan webnya. Nah, di sini teman-teman diharuskan memilih host OS yang digunakan pada laptop atau komputer teman-teman. Jadi misalkan ya, OS saya adalah Windows. Jadi saya mengklik yang Windows. Jika teman-teman memakai hot macOS atau Linux, teman-teman bisa memilih sesuai host teman-teman. Karena hot OS saya Windows, jadi saya klik Windows. Lalu di sini sudah ada tampilan mendownload. Karena saya sudah mendownload, jadi saya tidak akan mendownloadnya kembali. Nah, jadi di sini ada gambaran VirtualBox yang sudah diinstal atau di-download. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu download dan install hypervisor VMware, di mana hypervisor VMware itu termasuk dalam hypervisor yang sering digunakan dalam hosted arsitektur teman-teman. Bisa klik di pencarian atau di Google Chrome, lalu kalian bisa ketikkan download VMware. Nah, di sini sudah ada tampilan, lalu kalian bisa klik link yang paling atas, yaitu download VMware Workstation Player. Nah, kalian bisa scroll ke bawah. Di sini ada link untuk mendownloadnya. Jika teman-teman menggunakan hot OS Windows, teman-teman bisa klik yang paling atas, klik yang bawah. Jika teman-teman menggunakan hot OS Linux, karena saya menggunakan hot OS Windows, maka saya klik kiri, lalu di-download. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak akan mendownloadnya kembali. Nah, di sini lihat ada tampilan VMware yang sudah di-download atau terinstall ya teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan di tutorial yang saya berikan ada kalimat yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.